Guys, kali ini kembali dengan informasi yang gila nih. Satu konsep yang sangat menarik, yang kelihatannya cuma kampus baru, tapi kalau digali lebih dalam, ternyata ini bentuknya hilirisasi manusia. Ya, nama programnya itu Universitas Republik Indonesia atau disingkat URI. Dan kalau ini beneran dijalankan sesuai rencana, URI bukan sekedar kampus baru loh, melainkan menjadi arsitektur baru buat mencetak elit pemerintah dan BUMN Indonesia di masa depan. Kalau selama ini nih, rakyat seringkali mengeluh karena pemimpin kita yang gak kompeten, sering terjadinya korupsi, kerjanya malas-malasan. Kali ini ada program baru yang sangat luar biasa, yaitu sebuah universitas yang bakalan dibentuk yang khusus untuk mencetak para pemimpin pemerintahan dan sekaligus menduduki posisi tertinggi di BUMN. Kenapa ini bukan sekedar universitas biasa? Banyak orang yang ngira pemerintah cuma bangun kampus baru. Padahal ternyata, URI ini justru menjadi payung yang mengintegrasikan 3 institusi besar sekaligus. Mulai dari Sekolah Unggulan Garuda, Perguruan Tinggi Republik Indonesia, dan sekaligus Lembaga Administrasi Negara. Semuanya itu nantinya di bawah Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan yang dipimpin oleh Gubernur URI. Jadi kalau kampus biasa nih dipimpin rektor, kalau program hilirisasi talenta manusia Indonesia lewat Universitas Republik Indonesia ini nantinya dipimpin oleh gubernur. Jadi daripada yang sering disebut kampus, ini lebih mirip dengan holding pendidikan nasional karena bukan cuma intelektual saja, melainkan kadernisasi. Ini nih kalimat pentingnya ada di sini. Artinya, negara mulai membangun pipeline kepemimpinan, bukan lagi mahasiswa lulus lalu cari kerja sendiri, tetapi negara sejak awal memilih, membina, dan mengarahkan calon pemimpinnya. Konsep ini mirip dengan konsep ENA atau École Nationale Administration di Prancis yang sekarang menjadi ENSP. Sekolah ini terkenal karena hampir seluruh elit Prancis lahir dari sana, termasuk Macron, Hollande, Chirac, sampai menteri-menteri lainnya dan sekaligus direktur kementerian. Kalau kalian nih lahir yang tahun 90-an, pasti tahulah program beasiswa PMDK. Zaman itu, nilai SD sampai SMA akumulasi minimal kan 80 tuh, baru dapat beasiswa. Ingat, itu era 90-an ya, dimana nilai 70 itu sudah bagus, karena zaman itu, lu bego ya gak naik kelas, pintar tapi sering absen juga sama, gak naik kelas. Nah, bedanya dengan URI ini, pakai sistem yang lebih ketat lagi. Misalnya nih ya, bocoran yang gua dapat untuk beberapa prodi ekstra, seperti kedokteran dan teknik, nilai mata pelajaran sains, seperti matematika, fisika, kimia, biologi, target minimalnya itu 80 hingga 90. Tapi jangan senang dulu, karena diprioritaskan siswa yang masuk di peringkat 10 besar terbaik di sekolah pada semester 5. Jadi nih ya, meskipun nilai kamu 80 hingga 95 sekalipun, kalau rankingmu itu di bawah 20 di sekolah, belum tentu bisa masuk ke Universitas Republik Indonesia. Selain itu, harus memiliki skor intelligent quotient atau tes IQ minimal 120. Standar ini sama dengan universitas-universitas di Amerika dan Inggris. Tapi di sini ya, bagusnya, gak peduli lu dari latar belakang apa, mau dari kalangan bawah ataupun kaya, bisa masuk kalau sesuai syarat. Karena pendidikan di URI ini, nantinya nih, kalau info yang admin dapat ini bener, itu 100% gratis. Iya, 100% gratis, sama persis seperti di Unhan atau Universitas Pertahanan. Tentu ini berita bagus dong, karena artinya negara mulai menyamakan standar kepemimpinan antara birokrasi dan perusahaan negara. Kalau ini beneran jalannya, eksekutif BUMN ke depan gak cuma bisa belajar bisnis, tapi juga bisa belajar strategi negara, dipimpin oleh yang benar-benar disiapkan sejak dini. Sekarang posisinya sudah mulai uji coba nih, artinya bukan sekedar rencana di atas kertas. Sedangkan pilot projectnya, Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan atau P3MD, sekarang ada sekitar 399 pegawai baru BUMN sebagai peserta yang dilatih soal karakter, kepemimpinan, kecerdasan berpikir, sampai nilai kebangsaan. Nah, pertanyaannya, kenapa ini penting? Karena Indonesia itu bro, menghadapi brain drain. Ya, sekarang itu, Indonesia itu terancam brain drain. Ketika negara tidak memberikan kepastian karir dan sekaligus keadilan, anak-anak cerdas dari Indonesia akan memilih pergi ke luar negeri. Bahkan pada tahun 2025 kemarin, ada sekitar 8.000 warga negara Indonesia yang melepaskan kewarganegaraan mereka dalam 5 tahun terakhir demi mencari ekosistem kerja yang lebih profesional dan lebih menghargai keahlian mereka. Bahkan ya, ada ribuan usia produktif loh yang pindah menjadi warga negara Singapura. Kalau ini dibiarkan, ya Indonesia sendiri dong yang rugi. SDM yang bagus malah keluar,
yang tinggal di Indonesia malah yang sisa-sisa doang tuh. Selain itu, sistem ini juga menghapus sistem ordal atau orang dalam. Banyak anak muda berbakat yang frustasi dengan iklim kerja dan birokrasi di Indonesia yang seringkali nih condong pada koneksi dibandingkan kompetensi. Maka dari itu, Unhan dan sekaligus URI nantinya menerapkan seleksi murni berbasis kemampuan atau meritokrasi. Artinya, di sini negara telah memberikan sinyal kuat bahwa otak dan integritas jauh lebih berharga dibandingkan para koneksi politik ataupun kekayaan. Kalau dulu nih ya, negara cuma perlu menyediakan pekerjaan. Nah, sekarang negara justru bersaing merebutkan talenta. Dulu, ASN diperebutkan orang, sedangkan sekarang perusahaan raksasa seperti Google, Microsoft, Temasek, McKinsey, ByteDance ikut memperebutkan lulusan terbaik di Indonesia. Kalau negara punya sistem talenta manajemen, SDM terbaik ini bakal ikut digaji. Artinya, URI menurut kerangka ini bukan cuma soal state capacity. Ini bagian dari National Talent Strategy, upaya negara untuk menemukan, mempertahankan, mengembangkan, menempatkan, dan sekaligus menjaga loyalitas talenta terbaiknya sendiri. Konsep talent lifestyle yang biasa dipakai oleh perusahaan besar, tapi diterapkan pada skala negara. Ya, kurang lebih seperti itu. Selain itu, ada fakta yang mungkin nih banyak orang terlewatkan. Sejak 1990, setidaknya nih, sampai sekarang, belum ada lulusan Taruna Nusantara yang tersandung kasus korupsi, baik di pemerintahan maupun BUMN. Sekolah ini menerapkan seleksi moral yang sangat ketat, serta doktrin integritas yang kuat sejak dini. Dan outputnya pun juga orang-orang bagus. Misalnya nih ya, Sudaryono, mantan Wakil Menteri Pertanian yang sekarang menjadi Kepala BGN. Kalau dilihat dari track recordnya ya, jujur aja nih, ini orang bagus banget loh. Bukan gua muji-muji atau jilat dia, tapi karena emang beneran bagus SDM-nya. Contohnya nih, waktu jadi CEO Garuda TV, perusahaan yang biasa-biasa aja nih, bahkan bisa dikatakan baru, bertransformasi menjadi salah satu jaringan televisi berita yang diperhitungkan. Bahkan nih, beberapa produknya udah go internasional. Kemudian, waktu jadi CEO PT Nusantara Telematik System, di tangan dia juga berhasil membuka jalur ekspansi ke sektor teknologi informasi dan sekaligus infrastruktur telekomunikasi. Teknologi perusahaan yang dipegangnya diakui secara nasional loh, termasuk sistem transaksi tol non-tunai yang digunakan di Indonesia saat ini. Dan terakhir kemarin, menjadi wamen. Gimana? Kalian bisa nilai sendiri. Klop banget sama Menteri Amran. Gak ada ego sektoral sama sekali. Sampai-sampai Indonesia berhasil swasembada beras. Makanya nih, kalau URI ini berhasil, dampaknya itu besar banget bagi negara kita. Karena setiap pemimpin yang berada di posisi strategis pemerintahan dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar kompeten dan bakal mencetak ribuan orang seperti dia. Kalau konsep ini berjalan ya, negara dapat standar kepemimpinan nasional yang lebih seragam, jalur kaderisasi yang lebih jelas, transisi yang lebih mulus dari pendidikan ke pemerintahan ataupun BUMN, sampai budaya kerja dan etika publik yang dibentuk sejak dini. Dan jujur aja nih, ini jalur pintas yang meniru Cina. Kalau Cina kan satu partai tuh, dan Kongres Rakyat Nasional atau DPR-nya mereka, di sana itu biasanya diisi oleh orang profesional, teknokrat, dan sekaligus para ahli. Bukan macam di negara kita. Misalnya nih, kalau DPR di negara kita menyuarakan suara petani, emang dia petani? Kena lumpur sawah aja kagak? Menyuarakan nelayan, emang dia seorang nelayan? Kerjaannya aja di kantor, tapi ngakunya wakil rakyat dari nelayan. Itu kan gak make sense. Kalau di Cina, Kongres Rakyat Nasionalnya atau DPR-nya itu ya berasal dari petani, memang seorang petani, nelayan yang memang seorang nelayan, pengusaha yang memang dia seorang pengusaha. Jadi berbicara data bukan hanya sekedar imajiner. Sedangkan pejabat dan petinggi BUMN di Cina, semuanya itu tak terkecuali satupunnya berasal dari Partai Komunis. Jadi di Cina itu satu doktrin, satu tujuan. Makanya kalau ngambil kebijakan cepet banget karena mereka itu memang satu pemikiran sejak awal. Nah, konsep ini kalau diterapkan plek ketiplek di Indonesia ya nggak bakalan bisa karena negara kita kan demokrasi. Makanya pakai sistem lembaga pendidikan yang standarnya itu menjadi pemimpin. Dan menurut saya ini cukup fair, baik yang kalangan rendah ataupun yang kaya. Kalau lu punya cita-cita di pemerintahan atau badan usaha milik negara misalnya, kalian sekarang mulai belajar yang bener. Buktikan kalau lu bisa masuk SMA Taruna dan lulus dengan nilai baik di Universitas Republik Indonesia. Fair kan? Toh gratis juga tuh.
Kalau emang mampu ya. Jadi, gimana nih guys? Menurut pendapat kalian, apakah Indonesia memang perlu sistem pendidikan seperti URI ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!